Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Exort adalah jawaban, yang lain bertanya. Ya oke, balik lagi bersama kita di segmen acara Exort adalah jawaban, yang lain pertanyaan. Kali ini kita bakal bahas soal grand size. Ini masih seputar proper ya yang kita bahas. Ya, grand size. Kalau boleh saya sederhanakan, hasil akhir pada kopi itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kopinya dan proses pasca panennya. Yang kedua itu roasting, level roasting yang digunakan pada kopi tersebut. Yang ketiga metode yang dipilih, contoh kayak P60, Aeropress dan segala macamnya. Yang keempat itu resep. Nah, di dalam resep ini kalau saya sederhanakan, itu ada grand size, suhu, rasio, terus air, waktu seduh dan lain-lain lah yang digunakan barista. Tak mungkin dia nanti mau masukin sunlight di situ atau mau masukin. Nah, grand size itu sendiri termasuk di kategori resep. Berarti kalau kita ngomong grand size itu baru ngulik di salah satu dari 4 faktor tersebut, yaitu resep. Grand size. Grand size itu berhubungan dengan ekstraksi yang mempengaruhi ke rasa kopi. Entah itu nanti jadinya rasa kopinya under atau over atau ideal dan segala macam. Jadi grand size itu hubungannya hanya semata-mata soal ekstraksi, oke? Nah, grand size di kopi kan ada macam-macam tuh. Yang umum-umumnya aja deh. Itu ada fine, medium, coarse, atau ya ada fine to medium, ada medium to coarse, macam lah. Kalau nggak ada yang ngerti itu bahasa-bahasa perkopian, sederhananya grand size itu ada yang halus, halus agak sedang, sedang, agak kasar, kasar, gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan grand size itu yang cocok buat kopi kita? Yang nomor 1 adalah ya dicoba, bangsat. Contoh simpel. Kalau grand size-nya kasar atau halus itu hasilnya seperti apa, Bang? Simpelnya seperti ini. Kalau grand size-nya itu kasar, logikanya berarti air di dalam dripper itu kan bakalan mudah turunnya karena grand size-nya terlalu kasar. Nah, kalau halus sebaliknya, air itu jadi susah turun karena kan bubuknya rapet-rapet tuh. Jadi air pun bakal lebih lama ketemu dengan bubuk kopi. Artinya semakin lama si air ketemu dengan kopi, maka semakin banyak yang dia ekstrak. Nah, semakin sebentar air itu ketemu sama kopi di dalam dripper itu tadi, maka semakin sedikit yang dia ekstrak. Bukan berarti grand size kasar itu tidak baik atau yang halus pun tidak baik. Penting loh untuk mengenali faktor-faktor yang lain. Itu gunanya kalian belajar ya, biar pakai otak tuh. Jangan dikit-dikit nyalahin orang. Wah, itu grand size-nya kasar, kopinya pasti udah under. Wah, itu grand size-nya halus, itu berarti udah pasti over. Tolol itu, boy. Tolol. Biarlah orang mau nyeduh yang kayak gimana. Ini hanya sebatas informasi. Bedakan sekali lagi ya, informasi sama selera. Let's say kalau ternyata yang saya seduh itu kopinya bener-bener udah ideal tuh, nggak over, nggak under. Ternyata pasar saya itu nggak suka kopi yang seperti itu. Ternyata pas penikmat kopi yang di kedai saya itu sukanya kopi yang under, yang ya under lah, kayak kurang gitu. Tapi mereka suka, ya gimana? Haruskah saya edukasi? Saya pun sudah melakukan edukasi. Oh ini loh mas, kopinya yang ideal tuh kayak gini-gini mas, contohnya segala macam. Oh enggak, saya suka yang under. Ya sudah, tugas saya sebatas memberikan informasi. Dan sekali lagi, jangan biasain nyalahin orang, karena nggak baik sih gitu. Nggak usah kita memaksakan orang untuk harus sepaham dengan kita, karena itu hak orang untuk berpendapat, hak orang untuk percaya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah pure informasi. Oke, kayaknya cukup deh seputar grand size. Next nanti masih belum tahu, kalau mau bahas air kayaknya terlalu repot, saya juga nggak terlalu ngerti. Rasio deh. Nah, rasio. Next kita bahas rasio. Soalnya kan suhu ini kan suhu deh. Grand size ini kan hubungannya sama over under. Nah, kalau rasio, banyak orang yang masih mendefinisikan rasio itu ke under over juga, padahal tidak. Rasio itu hanya berhubungan dengan tebal tipis kopi. Oke?
Cukup dulu buat di segmen acara Extort adalah jawaban yang lain pertanyaan. Bye.